Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memperkenalkan diri, nama saya Tina Haryati, asal Posari. Saya adalah seorang pendidik di SDN 2 Palasari yang mengajar di kelas 4. Saya akan menyampaikan pembahasan materi terkait konsep pembelajaran interaktif melalui media Canva. Pembahasannya yaitu latar belakang, tujuan pembelajaran interaktif, ciri pembelajaran interaktif, media interaktif, kelebihan pembelajaran yang interaktif, terus apa itu Canva, kegunaannya, manfaat, kemudian fitur-fitur serta cara pembuatannya. Kita lanjut ke latar belakang. Latar belakangnya adalah pembelajaran interaktif adalah penyampaian materi ajar yang berupa video, rekaman suara, termasuk animasi yang menggunakan komputer kepada pengguna yang tidak hanya melihat yang mendengar, melainkan juga memberikan respon aktif. Dalam pendidikan saat ini, hampir seluruh kegiatan belajar mengajar tingkat dasar, pertama tingkat dasar, menggunakan sebuah aplikasi pembelajaran yang berbasis interaktif. Pemula adalah orang awam yang belum pernah menggunakan dan mengerti tentang media pembelajaran interaktif. Melihat tuntutan yang berkembang pada saat ini, maka aplikasi pembelajaran multimedia berbasis interaktif ini sangat dibutuhkan karena jika kita masih menggunakan pembelajaran secara manual, maka kekurangannya itu akan lebih lama, lebih sulit dipahami, dan hanya menggunakan gambar-gambar yang tidak menarik. Beda dengan berbasis interaktif, banyak sekali gambar-gambar atau video-video atau terutama gambar ya, gambar yang menarik. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran interaktif. Tujuan pembelajaran interaktif yang pertama itu meningkatkan keterampilan pengetahuan, terus meningkatkan keterampilan problem solving, meningkatkan kualitas kinerja kita, terus meningkatkan interaksi sosial, kemudian meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran interaktif yang penting, yang sangat penting, eh, terutama bagi kita seorang pendidik ya. Itu sangat penting sekali. Nah, ada pun ciri-ciri pembelajaran interaktif itu adalah modelnya itu sangat bervariasi. Aktivitas dalam bentuk klasikal, kelompok, ataupun individual. Yang kedua adalah pembelajaran keterlibatan mental siswa cukup tinggi. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, pengelola kelas, dan narasumber. Kemudian model komunikasi yang diterapkan tidak hanya satu arah, melainkan beragam kegiatan ya Pak Bu. Suasana kelas menjadi demokratis dan menggairahkan. Jam pelajaran tetap digunakan ya Bu, walaupun demokratis. Yang terakhir dapat digunakan di dalam ataupun di luar kelas. Jadi pelajaran interaktif itu sifatnya fleksibel, diterapkan di mana aja pun bisa. Nah, ini ada media-media pembelajaran itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, seperti video, gambar, PowerPoint, game, quiz, dan lain-lainnya. Media ini dapat digunakan sebagai alat pemicu kita, uh, bukan hanya kita saja sih sebenarnya, tapi merangsang rasa ingin tahu siswa itu keluar dari dalam diri mereka masing-masing. Misal seorang guru menjelaskan gratifikasi sosial, kemudian guru dapat memancing pertanyaan siswa menggunakan video terkait gratifikasi sosial. Dengan cara inilah dapat mendorong siswa itu rasa ingin tahunya keluar dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tematik.
Kelebihannya itu ada, kelebihannya. Yang pertama itu meningkatkan motivasi siswa, 2 meningkatkan partisipasi siswa, 3 meningkatkan keterampilan kognitif siswa, memudahkan pemahaman materi pelajaran, meningkatkan kreativitas. Kemudian yang terakhir adanya memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Jadi siswa itu belajar mandiri tapi melalui teknologi yang sudah ada, misalnya seperti laptop ataupun handphone. Kekurangannya itu bagaimana strategi guru dalam mengelola kelas yang mengembangkan dinamika kelompok. Jika guru melakukan kesalahan dalam memilih kelompok, maka akan terjadi kesenjangan antara kelompok siswa. Siswa yang pasif yang akan tetap cenderung pasif, dan siswa yang aktif juga akan eh, menguasai pembelajaran. Jadi, dalam memilih kelompok itu guru harus beragam variasi siswa. Jadi, tidak hanya orang yang aktif dikelompokkan yang aktif semua. Jadi bercampur supaya siswa yang pasif juga ikut aktifnya, mendorong siswa aktif. Nah, kemudian apa itu Canva? Dan karena kita membahas tentang Canva, saya menggunakan media Canva. Canva adalah sebuah platform pembuatan desain grafis dan konteks publikasi yang mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Itu kegunaannya itu ada 4. Bisa membuat presentasi mirip PowerPoint yang tidak hanya PowerPoint saja, tapi juga membuat iklan atau poster-poster yang beragam variasi. Yang kedua itu membuat konten Instagram, jika menyusun postingan atau membuat cover, terus bisa mengedit video berbagai platform media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, atau yang lainnya. Manfaatnya itu banyak sekali manfaatnya. Kita menggunakan akun belajar IT saja, karena menggunakan akun IT gratis Papu, tidak menggunakan akun yang umum misalnya Gmail itu biasanya apa berbayar ya, ada yang berbayar. Tapi kalau menggunakan akun belajar itu cara apa memilih desain atau apa itu gratis. Nah, ini manfaatnya itu menggali sisi kreativitas pendidik yang peserta didik dalam proses belajar membaca. Yang kedua, membuat materi belajar sehingga mendorong hasil belajar yang lebih baik melalui kolaborasi di kelas, terus membantu pendidik menghemat waktu dalam pembuatan bahan ajar, dalam format visual yang membantu tenaga kependidikan dalam membuat materi promosi sekolah maupun laporan ke pendidikan. Jadi di sini tidak hanya guru saja, oh apa tenaga kependidikan juga bisa menggunakan Canva dengan cara dengan apa ya dengan melalui akun belajar IT-nya ya. Nah, kedua tahap selanjutnya itu ada fitur-fitur yang ada pada Canva, ada template, elemen, terus teks, foto, bahkan upload. Itu fitur-fitur ini ada di pojok sebelah kiri. Ada template itu memilih desain dengan ukuran yang beraneka ragam, ada ukuran A4 poster, lain-lainnya, atau membuat PowerPoint yang sebagainya. Elemen itu membantu untuk penyusunan desain yang menarik, yaitu ada yang disebutnya dalam elemen di situ seperti garis, lingkaran, terus apalagi ya oval, terus kartung-kartung atau stiker-stiker yang lucu-lucu, semuanya ada di situ semua. Kemudian
ada teks. Teks itu untuk menyisipkan kata-kata atau membuat kalimat. Itu menggunakan teks yang kita bisa berkreasi di situ. Foto itu bisa menempelkan tidak hanya dalam esai, tidak hanya elemen saja. Foto juga bisa apa fitur foto. Bagang itu menyediakan fitur-fitur bagang yang memudahkan pengguna dalam membuat desain yang membutuhkan infografis dalam bentuk bagan. Kayak semacam matematika atau apa ya materi matematika kita di situ banyak bermain eh, bagan-bagan ya. Menu upload itu selain menggunakan berbagai foto yang telah disediakan di Canva, kita juga kita juga bisa menggunakan media upload untuk menempelkan foto kita. Supaya misal saya ingin ada di PowerPoint ada foto saya. Disitulah saya bisa mengupload foto saya ke Canva yang sudah tapi dengan syarat foto itu sudah ada di dalam komputer kita. Jadi kita tinggal mengunggah saja, tinggal mengupload saja. Tuh. Nah, cara membuat presentasi itu membuka aplikasi Canva. Terus apabila kamu sudah masuk ke Canva, membuat desain dan untuk presentasi maupun tekan plus. Ketika pada kolom pencairan ketik kata kunci present, kemudian 4 setelah memilih kurang desain presentasi, 5 kemudian buka menu template, kemudian cari template-nya, isinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu atau penonton yang lainnya bisa membacanya, klik pada template presentasi yang ingin kamu gunakan, kemudian lalu terapkan semuanya. Tujuh apabila ingin mengedit isi template tersebut bisa ketik tadi ya bagian teksnya bisa bervariasi. 8 itu setelah selesai membuat presentasi maka kita bisa menyimpan slide presentasi dengan ketuk icon upload yang berada di bagian kanan atas layar kemudian pilih Microsoft PowerPoint kemudian pilih semuanya. Nah, ini adalah bagan-bagannya ya. Ini juga ada langkah 3 dan 4, 5 dan 6. Semuanya sudah saya jelaskan di sini langkah-langkahnya seperti apa. Ya. Dan terakhir itu menu mendownloadnya sudah saya bukakan layarnya. Ya, ya, itu aja. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.